Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekali lagi atas kesempatannya. Pada hari ini masih diizinkan ya Bu ya. Saya masih diizinkan kan Bu ya? Ya, buat ngomong ya Bu ya. Ya. Kemudian seperti biasa, mari sama-sama kita salawat bil barokah dulu ya Bu ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo Bu. Bil Nabi Muhammad biiznillah waridullah bilbab wal karamah Syekh Abdul biiznillah waridullah ini sudah hadir setelah iman dan lewat manakib Syekh Abdul banyak ibadah, banyak berzikir bil barokah wal kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu yang Bapak bawa air, monggo dibuka tutupnya, diniatkan ya supaya diserap semua yang positif-positif, khususon doa-doa tersebut supaya airnya menyerap, karena kita akan bertawasul melalui wasilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus bentar ya Bu, lagi azan. Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma wa min syarri ghasikin idza wa min syarrin naffasat wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min hadzabil kubri wa min hadzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, walhamdulillah mithla dzalik, wa la ilaha illallah mithla dzalik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, 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 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadirati seluruh para malaikatul muqarrabun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan untuk seluruh para malaikat yang Allah tugaskan menjaga zahir wal batin diri semua ibu-ibu khususan yang ada di majelis zikir al-hidayah tercinta ini. Kemudian untuk seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Aib, Sulaiman, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Untuk seluruh para imam, baik Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, dan seluruh para wali songo, khususan guru kami tercinta Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Maulana Matlib Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian untuk seluruh luhur-luhur suci Nusantara dari Sabang sampai Merauke, khususan luhur-luhur kita tercinta di Desa Saragan ini ya Bu ya. Khususan luhur-luhur semua ibu-ibu yang ada di sini, niatkan apa-apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah keberkahannya dan kita hadiahkan untuk luhur-luhur kita tercinta. Monggo disebutkan khususan suma ila rohi almarhumah Bapak, Ibu, seluruh keluarga besar, sahabat, kerabat, khususan yang ada di Desa Saragan ini, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Dan seluruh para arwah-arwahi yang ada di pekuburan Saragan, Sekepek, Perembun, Meirit, Merentul dan sekitarnya. Kami di sini mendoakan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala sebagai wujud cinta kasih Tuhan kepada seluruh makhluknya yang sedang disiksa, semoga diringankan siksaannya, diterangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya kelak, dan tak kalah penting, semoga insya Allah biiznillah kami semua yang ada di sini bisa menyusul kelak pada waktunya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh para alim ulama, para habaib, para sholihin, para ahlul bait, seluruh kekasih-kasih Allah dimanapun berada, guru besar kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Shaleh, seluruh guru-guru kami tercinta, Ustadz Mansur Ahmad bin Aningrat, Kiai Haji Yani Masuri bin Kiai Haji Mansur, Ustadz Ali Prayogi, Ustadz Somad, Mursyiduna Syekh Sa'di Al-Batawi Al-Maliki Al-Hasani, dan seluruh para abah guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala wasallim. Khususan summa ila nafsi, monggo disebutkan Ibu nama diri pribadi. Binti, dan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu, yang hakikatnya semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai alam malak, malakut, jabarut, jabariyah, wahdat, wahidiyat, ilahiyat, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Singkat hari ini tawasulnya nggak apa-apa ya Bu? Ya, saya mau
ngomongnya lumayan agak banyak, nanti di terakhir baru kita zikir ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu belum capek kan? Capek banget mukanya kayaknya Bu. Lelah ya? Habis ngapain Bu? Habis tandur ya Bu ya? Ya, kalau untuk yang apa? Insya Allah ya Bu ya. Kalau untuk yang apa? Tanduran yang sekarang insya Allah bagus-bagus ya Bu ya. Ya dibanding yang kemarin dapat musibah ya Bu ya. Ya untuk yang ini nanti kasih taunya katanya lebih baik dari yang kemarin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Biar ibu-ibu semangat. Maksudnya kan kadang-kadang ya saya juga terenyuh Bu hatinya gitu. Sedih kalau melihat misalnya ya kok malah kemarin kerendam ya Bu ya. Iya. Gimana nih ya Allah gitu. Terus dimakan apa segala macam ya Bu ya. Ya. Terus dikasih lihat lagi, oh ini kedepannya insya Allah katanya bisa lebih baik, amin, dari yang kemarin. Mudah-mudahan kita nggak pernah tahu rencana Gusti Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan diganti lebih baik berkali-kali lipat. Allahumma azurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kemudian di sini materi kita pada hari ini, kalau terakhir biasanya kan pesan dari saya itu terakhir, ini saya mau nyampein duluan. Dibawa santai aja ya Bu ya. Ya, walaupun serius tapi santai aja. Gimana ya serius tapi santai? Penggabungan ilmu syariat dan ma'rifat untuk mencapai hakikat. Wah, Ibu bingung ya judulnya ya. Pelan-pelan aja ya Bu, nanti di pelan-pelan kita bahasnya. Penggabungan ilmu syariat itu maksudnya ya ilmu zohir kita ya Bu ya. Ya terutama apa-apa yang kita lakukan itu jasadi kita. Kemudian ma'rifat itu batiniah kita sehingga menghasilkan suatu hakikat atau pencapaian gitu. Makna dibalik ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di sini Syekh berpesan bahwa masuklah ke dalam at-thoriq atau torekat. Torekat itu maksudnya jalan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah di sini kita melalui tuntunan dari beliau. Dan kembalilah kepada Rabb kalian atau Tuhan kalian bersama kafilah ruhani. Jadi ada rombongan-rombongan Bu. Sama misalnya kayak dari saya guru ke guru, insya Allah di sini kita sama-sama bareng ya Bu ya. Iya, kita buat kalau misalnya zaman dulu Nabi Nuh tuh ada kapal buat berlayar ya Bu ya, sama kita buat majelis, kemudian diisi dengan ilmu, amal, ikhlas ya, seperti apa yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insya Allah itu nanti untuk bahan, untuk alat menuju ke alam selanjutnya. Karena kalau sendiri sama kelompok enak mana Bu? Enak kelompok ya? Iya. Kalau sendiri bensinnya habis, nggak ada temennya, meminta tolong siapa? Bingung ya Bu ya? Iya. Tapi kalau kita sama-sama, rame-rame, bareng-bareng, misalnya di kapal kita udah penuh nih. Terus nanti kan saya bisa callingan, Pak Guru masih ada nggak yang tempatnya kosong gitu, nitip gitu kan? Ya Bu ya, biar sama-sama enak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini pentingnya berkelompok itu di sini. Makanya kalau misalnya kita udah paham kayak gini, makin banyak itu makin seru ya Bu ya. Kemudian makin berkah, insya Allah makin manfaat ya. Kemudian sebab dalam waktu dekat jalan akan tertutup, namun tidak ada teman yang menuntun menuju alam lahut atau alam asal. Kita dari mana mau kembali ke asal. Kalau kita nggak tahu apa yang mau dituju ya kita bingung ya Bu ya. Iya, cuma naik motor aja nggak tahu mau kemana ya diem aja ya kan Bu. Jalan enggak, kesono enggak, kesini enggak, ya mending rame gitu ya. Kemudian kita ada di dunia ini bukan untuk menguras dunia yang pasti nantinya akan hancur ya Bu ya, akan kiamat gitu. Kemudian bukan pula untuk sekedar makan dan minum, bukan juga hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi saya tidak pernah melarang ibu-ibu di sini buat
kalau misalnya pengen keinginan apa atau mencari dunia ya monggo ya Bu ya, karena kita masih makhluk manusia gitu. Jadi kita masih butuh dunia. Tapi kita di sini pentingnya belajar torekat, kemudian ma'rifat, juga mengamalkan apa-apa yang dicontohkan supaya kita pahamlah nanti jalan kembalinya itu gimana gitu ya Bu ya. Ya, supaya enak di dunia juga di akhirat. Apa mau enak di sini aja Bu? Gak mau kan? Iya, maunya dua-duanya ya. Di sini di sana juga. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad SAW selalu menunggu dan sangat sedih memikirkan kalian. Gini, Rasulullah itu kan makhluk yang paling sempurna ya Bu ya. Ya, Rasulullah itu mempunyai basiroh atau penglihatan atau disebut kasyaf, mukasyafah yang luar biasa, pasti lebih dari yang lainnya gitu. Ketika pada zamannya Rasul itu sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana kondisi umatnya akhir zaman. Ya kita ini, makanya pada zaman itu Rasul tuh sedih, aku sedih banget sama umatku nanti di akhir zaman. Beliau sudah tahu duluan gitu, rasanya udah paham duluan. Padahal kita aja belum pernah ketemu gitu ya Bu ya. Iya, tapi begitu sayangnya Rasulullah SAW sehingga beliau itu selalu ya mendoakan kita semua gitu Bu. Pada saat beliau meninggal pun yang diingat ya umatnya gitu. Umatku ya, kita semua di sini. Kayak ibu-ibu semua di sini insya Allah disayang ya Bu ya. Ya, sama Rasulullah SAW. Kemudian ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua, ilmu lahir dan ilmu batin. Ilmu lahir itu secara syariat, kemudian ilmu batin. Nah, ilmu batin yang sekarang kita lagi belajarin ya Bu ya? Iya, tapi tentunya dibarengi juga praktek. Karena kalau intinya tasawuf, tauhid itu ada di ilmu, amal, ikhlas itu tadi. Kalau cuma ilmu tapi nggak ada prakteknya, kita nggak tahu nih esensinya seperti apa. Kemudian contoh untuk memadukan ilmu zahir dan ilmu batin. Kita berkali-kali di sini sudah membahas yang namanya sholawat ya Bu ya. Contohnya gini, gimana sih, kan ada ilmu syariat, terus ma'rifat, supaya dapat hakikat atau maknanya yang sesungguhnya itu apa sih yang harus kita lakukan? Contohnya begini, misalnya sholawat. Zohirnya sholawat itu kan dari mulut ya Bu ya. Ya misalnya saya lagi sholawat nih, ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu di mulut. Tapi batin kita, hati kita, kemudian pikiran kita itu enggak cuma ngikutin mulut kita gitu ya Bu ya, tapi kita juga menggali bahwa oh iya ya, kita udah belajar nih kalau misalnya bersolawat kita itu menghidupkan nur Muhammad yang ada pada diri kita. Semua masing-masing di dalam dirinya ibu itu kan sumbernya dari sana ya Bu ya. Iya, semua makhluk ciptaan Tuhan itu dari nur Muhammad. Jadi ketika kita menghidupkan Nur Muhammad tersebut, nyambunglah sama yang pusat. Itu nyambung ketika kita zikir la ilaha illallah, kemudian kita mau menghembuskan nafas terakhir, kita udah tahu jalannya, gitu ya Bu ya? Iya, jadi udah kenal. Oh, di situ ya. Kemudian di sini apalagi yang bisa diambil? Ketika Allah menzohirkan Rasulullah ke muka bumi sebagai apa Bu? Suri tauladan yang baik, sebagai uswatun hasanah. Nah, maka ketika kita bersalawat, kita jangan cuma minta dapat syafaat ya Bu ya. Iya, karena nanti di sana yang minta syafaat itu miliaran Bu, makhluk alam semesta gitu ya, nggak cuma sedunia ini aja gitu. Ngumpul semua, bayangin Bu, Rasulullah paling sibuk gitu kan. Misalnya seorang diri terus ngurusin umatnya. Nah, kalau kita benar-benar pulang yang nggak tahu apa-apa, nggak bawa apa-apa, kita cuma berharap dapat syafaat, itu berbanding miliaran orang gitu Bu. Itu kira-kira peluangnya dikit banget ya, dikit ya, 1/1.000.000 berapa Bu coba ya. Nah makanya di sini kita belajar insya Allah dari talqin, zikir, supaya kita kenal Allah, kita kenal Rasul. Nanti di sana syukur-syukur kita tidak merepotkan Rasulullah. Karena apa? Ketika orang yang sudah mengenal Allah di dunia, kemudian mengikuti jalan Rasulnya, kan ibu-ibu udah belajar zikir ya Bu ya, la ilaha illallah gitu ya, kemudian naik lagi ilallah sampai ke Allah, itu ke jantung.
pada saat meninggal dunia itu kan ditanya pasti kan, siapa Tuhanmu gitu ya Bu ya. Kemudian siapa nabimu kan seperti itu. Tapi kalau udah kenal, kira-kira ditanya nggak Bu? Ditanya nggak? Insya Allah enggak. Makanya ini salah satu jalan pintas, jalan cepet. Kita nggak make mampir gitu. Boleh. Oh Ibu, itu ya ditanya gini, kalau misalnya ditanya itu ada sebagian buat yang ini berdasarkan apa yang diperlihatkan ya Bu ya. Misalnya seseorang itu cukup amalnya. Ketika ditanya pun kondisinya itu tergantung apa yang dilakukan oleh manusia itu ketika di dunia. Mudah-mudahan nanti Ibu semua di sini diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang saya sampaikan memang adanya kayak gitu ya. Misalnya kalau orangnya nih yang baik dulu apa yang buruk dulu nih? Yang buruk dulu. Kalau yang buruk dulu peteng, hitam semuanya, gelap semuanya. Misalnya kalau pocongannya jangan bayangin zohirnya kita ya Bu ya. Ingat, ada badan zohir, ada badan batin. Kalau zohirnya udah ibaratnya keluar kan ya, yang dari zohir ini, itu di alam sana jangan dibayangin di dalam tanah itu terus duduk begitu. Kurang lebih ada alamnya tersendiri, tapi yang diperlihatkan memang ditanyanya itu dalam keadaan duduk. Tapi gelap ya Bu ya, kalau yang amalnya kurang lah gitu. Dan kenapa di sini kita semua disarankan untuk memperbanyak amal ibadah. Ketika diantarkan ke pekuburan itu kan semuanya pulang, yang tersisa amalnya, yang nemenin amalnya. Kalau dominan buruk ya ditemenin sama yang buruk-buruk, rupanya buruk-buruk. Kalau dominan baik insya Allah ditemenin sama yang baik-baik kayak gitu. Kemudian itu kalau misalnya yang buruk sebelum ditanya aja ya udah merasa gelisah Bu, gelisah, tersiksa kayak gitulah, kayak gitulah. Terus ada yang keringet dingin sampai keringetnya tuh gede-gede gitu, segede-gede jagung. Ibu jangan takut ya Bu ya, kan Ibu nggak lihat, saya ceritain aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita yang golongan kanan ya Bu ya. Ini diceritain dulu. Terus ada yang kalau mendapatkan siksa kubur itu berdiri Bu, loncat-loncat sambil dipecutin. Ada kayak gitu. Nauzubillahi min zalik. Nah Ibu kalau lihat bisa pingsan ya Bu ya. Tapi lama-lama insya Allah dikuatkan, dari situ makin kuat, makin tinggi makomnya, nanti insya Allah bisa diperlihatkan kuasa-kuasanya Tuhan. Buat apa saya ngomong begini, bohong tuh buat apa gitu. Saya ngomong ya ada apa adanya memang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang baik, insya Allah yang amalnya cukup, itu sebelum ditanya pun udah terang Bu, terang banget. Jadi kayak sealam semesta tuh isinya dia doang gitu, sama yang nanyain itu. Jadinya gak ada yang bantuin, gak ada yang nolongin kecuali amal perbuatannya. Dalam keadaan terang, didudukin, santai Bu, kan punya amal banyak ya, punya amal cukup lah, santai, cuma bisa aja. Terus ditanya udah bisa ya udah, baru nanti tinggal ditempatkan selayaknya atau di mana gitu. Tapi kalau berdasarkan apa yang saya diberitahu kemudian dari guru-guru kami, kenapa di sini kita zikir la ilaha illallah itu kan kulu jasad ya Bu ya. Dimulai dari, saya selalu niatkan untuk semua anggota tubuh kita ya, baik zohir maupun batin, dari ujung kaki, ujung kepala semua ya Bu ya. Itu ketika berzikir mengikuti aliran darah, yang zikir kan bukan cuma mulut kita, tapi juga seluruh apa yang ada pada badan kita. Makanya ulama-ulama terdahulu yang dia benar-benar dekat kepada Allah dan senantiasa mendawamkan zikir, badannya utuh. Pernah dengar ya Bu ya? Ya, itu kuncinya Bu. Jadi yang dizikirkan bukan cuma lisannya, tapi semua anggota tubuhnya. Begitu juga ruhnya. Bahkan tanah, cacing, segala macam gak mau nyentuh. Karena apa? Udah ingat Allah gitu. Udah ibaratnya udah punya Allah, udah nyerahin semuanya kepada Allah. Ya, kayak gitu. Jadi kuncinya di situ. Nggak cuma kita harus hafal Quran, boleh silakan yang mau hafalin, anaknya suruh hafalin boleh ya Bu ya. Tapi Allah itu menyediakan jalan yang banyak gitu, dan salah satunya melalui zikir ini.
Dan jangan kaget juga kalau misalnya orang-orang tua kita atau guru-guru kita terdahulu karena saking dekatnya kepada Allah ketika beliau meninggal langsung hilang. Ada ya Bu ya? Ada. Ketika baru meninggal kemudian misalnya belum dikubur tahu-tahu nggak ada gitu. Itu kenapa? Karena seluruh anggota zahir batinnya sudah suci, dizikirin terus. Jadi badannya nggak mau ditinggal ketika ruhnya diambil gitu. Jadi kalau misalnya badan kita senantiasa dizikiri, kemudian intinya semuanya kita pasrah ya Bu ya kepada Allah. Kalau kita diniatin mau minta kayak gitu bisa Bu, insya Allah semuanya atas izin Allah. Tapi kurang lebih guru-guru kita terdahulu itu seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Ibu bilang ditanya buat formalitas, ya bisa aja sih. Bisa aja sih. Cuma kalau saya sih nggak mau ditanya lagi kalau udah tahu gitu. Harusnya kemana ya maunya langsung gitu kan Ibu? Iya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian di sini jadi bahas ke situ. Nggak takut kan Ibu ya? Iya, udah biasa ya Bu? Iya. Apa ada yang udah pernah lihat juga ya? Lihat itu yang tadi saya ceritain. Kemudian jadi kan itu tadi tentang ilmunya dan hakikatnya adalah sesungguhnya segala sesuatu yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah contohkan itu adalah apa-apa yang baik buat kita gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ketika Allah suruh ini, suruh sholawat, suruh ini sebenarnya tuh buat kita juga gitu, baiknya buat kita. Kalau kita senantiasa bersalawat, kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa beribadah, insya Allah semua itu merupakan kebaikan atau menguntungkan diri kita sendiri gitu, baik di sini maupun di sana. Tapi jarang orang yang menggali sampai sedalam itu ya Bu ya. Taunya sholawat ya udah cuma sholawat. Padahal kalau Ibu tahu maknanya, intinya, dalamnya, itu keutamaannya, kemuliaannya dan bisa jadi derajatnya itu beda ya Bu ya. Ya orang yang sudah tahu ilmunya dengan yang belum, insya Allah range atau persentasenya kualitasnya bedalah gitu ya Bu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian contoh lainnya ada di sedekah. Kita sering banget bahas yang namanya sedekah. Contoh ibadah zohirnya sedekah nih, misalnya pakai tangan kanan ya Bu ya, pakai badan kita ngasih kan ke orang lain, itu kan zohir. Batinnya adalah kita menggali ilmu, kita mengetahui bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bersedekah. Kemudian seringkali di sini saya sampaikan berdasarkan misalnya kalau ada tamu atau klien, orang-orang yang sering sedekah, orang-orang yang suka berbagi gitu, itu tuh orang-orang yang Allah cintai dan Allah tuh menurunkan rahmatnya salah satunya melalui perilaku itu gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita senang sedekah, senang berbagi, kita ada di kesulitan yang kayaknya luar biasa sulit, tapi insya Allah dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah cinta orang-orang yang suka bersedekah dan jual beli dengan yang maksudnya jual beli di sini apa? Kita ngasih ke orang gitu ya Bu ya. Misalnya nggak seberapa. Jangan anggap bahwa tidak akan diganti sama Tuhan kita karena kita jual belinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Semua apa yang ada di alam semesta ini milik Tuhan kita. Kalau kita amal misalnya berapa, balasannya itu ya terserah Allah Bu. Kalau Ibu ikhlasnya luar biasa, kemudian dengan penuh senyuman, habis itu ibaratnya misalnya ngasihnya nggak seberapa, tapi Allah mau balas banyak luar biasa, ya suka-suka Allah gitu ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian jika kita mengetahui fungsi dari sedekah itu salah satu cara menurunkan rahmatnya. Dan kita juga sudah bahas ya Bu ya, sebagai tolak bala. Tolak bala ya Bu ya? Iya, tapi diniatkannya tetap lillah. Kalau udah tahu ilmunya, salah satunya mencegah atau jadi benteng Bu dari misalnya kalau ada orang mau iseng ke kita ngirim energi negatif gitu ya atau apa segala macam, itu melalui sedekah itu. Yang tadinya belum tahu, sekarang ngaji kan insya Allah jadi tahu. Jadi makin rajin sedekah, makin kuat bentengnya, nggak bisa ditebus sama yang
aneh gitu ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain itu kan banyak ya dijelaskan bahwa sedekah itu katanya bisa memperpanjang umur ya. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di ketika manusia hidup di dunia, kemudian bisa berbuat baik, salah satunya sedekah. Kan Allah lihat nih Bu, nih orang suka sedekah, suka ngasih-ngasih ke makhlukku. Kan katanya kalau mau ngelihat Allah, kalau mau ketemu Allah, datangilah orang-orang yang fakir gitu ya Bu ya. Datangilah orang-orang yang duafa, miskin. Nah, ketika orang tersebut sering melakukan seperti itu, Allah pasti suka kan Ibu ya? Allah pasti seneng, makanya dipanjangin umurnya. Tapi kalau diliatinnya jelek ya Bu ya? Ya nggak tahu deh dipanjangin apa enggak gitu. Wallahu alam, terserah Gusti Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan atasnya, insya Allah diberi jalan untuk bertaubat. Makanya kita nggak bisa memandang seseorang itu pada saat ininya gitu. Misalnya sekarang dia apa, nanti jadi apa, wallahu alam kita nggak tahu ya Bu. Iya, karena kemuliaannya yang tahu cuma hamba dan Tuhannya. Sedang kita manusia itu cuma bisa menilai dari zohir gitu. Saya itu menurut aku kalau orang yang kaya kalau sempat meninggal itu oh ya ya Ibu merhatiin berarti ya Bu ya. Ya. Kalau yang itu Bu, yang kurang baik lah gitu ya. Ini belum sadar gitulah kita ngomongnya ya Bu ya. Itu lama biasanya ya suruh tobat dulu Bu. Gitu. Jadi kan Allah nungguin kapan nih dia kembali gitu kepadaku, kapan nih mau sadar gitu, kapan mau ini ditungguin Bu, saking baiknya. Karena kalau udah sampai akhir, udah sampai kematian tiba kan udah nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Iya kalau anak cucu keturunannya paham kan enggak biasanya ya Bu ya. Udah mah ya maaf ya, yang bukan mesti kita nggak ngomongin siapapun ya. Misalnya udah mah ngeselin kayak gitu kan, kayak gitu terus anak cucu keturunannya nggak ada yang ngaji, ya udahlah di sana jadinya gimana dong Bu? Kasian ya Bu ya. Ya Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayangnya di situ gitu. Kadang itu diuji Bu dengan apa? Penyakit. Jadi kalau yang kelakuan jelek kok nggak pernah sakit. Ibu kan nggak tanya, mungkin zohirnya nggak sakit, pikirannya apa banyak utang, ya kan Bu? Utangnya tunggu lunas dulu kan begitu, ya. Terus apalagi hatinya, kan penyakit nggak cuma zohir ya, tapi ada penyakit hati juga, ada penyakit apa segala macam lah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita fokusnya ke yang positif lah Bu, biar nyerapnya yang positif ya Bu ya. Kalau yang kok dia baik banget, kok gampang meninggalnya, wah jangan salah Bu. Orang yang udah kenal sama Gustinya ya Bu ya, udah tahu di alam sana kan luar biasa ya Bu ya, alam hakikat gitu, alam keabadian, alam dimana damai ya kan Bu, adanya senang aja. Ya siapa yang betah di sini Bu, kan begitu. Iya, jadi kalau orang udah kenal gitu, dekat sama Gustinya, malah kan pengennya ya Allah saya mau di sana aja deh gitu. Yang di sini kan adanya ngelihat manusia dikit-dikit berantem gitu kan, dikit-dikit adanya ribut, dikit-dikit ngomongin ini ngomongin itu segala macam. Jadi kelihatannya tuh ruwet Bu, kelihatannya tuh malah pusing. Kan yang dicari adalah kedamaian gitu ya, ketenangan jiwa. Ketika mereka misalnya ya guru-guru kita gitu, ini udah saatnya nih tiba, malah seneng banget Bu, nyiapin dulu, tungguin ya Rasulullah, tungguin gitu, tungguin mandi dulu ya kan, bersih-bersih dulu, kadang ngumpulin semua saudaranya ya kan ya Bu ya, terus amal dulu ya, biasanya ngumpulin tetangganya, bikin apa segala macam, nggak selang lama gitu, berapa jam mungkin ya, nggak ada hari itu langsung diambil. Biasanya itu ada tanda-tandanya. Nah khususnya kita ngaji begini kan juga udah dikasih tahu tanda-tandanya Bu ya. Ya kemarin kita tambahin lagi, misalnya kalau kuping atau telinga sering berdengung, misalnya gitu ya Bu ya. Kalau cuma sehari terus hilang itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini mau menuju akhir gitu ya Bu ya, menuju kematian, itu biasanya seminggu terus nggak berhenti Bu. Terus nanti jeda lagi sebulan terus
nggak berhenti-berhenti. Itu kalau yang sudah paham, udah tahu. Oh, tinggal ibadahnya kan yang banyak. Iya, tinggal benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Selain dari situ ibaratnya sangkakala pertama gitu ya. Karena kan kematian itu ya akhir dari hidup di dunia ini yang pertama gitu kan. Nanti pada saat dibangkitkan lagi kan nanti pas waktu di apa namanya akhir ya Bu ya, kehidupan akhir. Kemudian selain itu apa lagi? Nah, kalau guru-guru kami mengajarkan, saya kan belum pernah meninggal ya Bu ya. Ya. Tapi kurang lebih yang saya rasakan atau saya lihat itu memang pengalaman pribadi, maksudnya menghadapi mayit ya. Dan juga pelajaran dari guru-guru kami gitu. Jadi kalau kata guru saya biasanya itu pandangan mata itu kuning semua Bu. Kayak orang mau pingsan, Ibu udah pernah pingsan belum Bu? Ya, biasanya kan itu ya. Kayak kuning gitu semua. Itu kalau yang udah mau tinggal detik-detik akhir atau hitungan jam lah gitu. Jadi yang untuk yang waktunya lumayan lama itu bingung gitu ya. Nanti kalau punya orang tua atau sesepuh-sepuh kita ya nggak apa-apa ditanyain aja gitu ya Bu. Tapi biasanya kalau 40 hari pertama meriang setelah asar. Dengkulnya gemeteran gitu. Terus udah mulai kedutan di bagian ini apa? Pusar ya. Bagian pusar di situ. Ya tapi Ibu jangan bilangin ya kalau nggak tahu gitu orang tuanya. Nanti malah dia shock apa gimana gitu ya. Tapi ya diajarin suruh banyak nyebut, banyak zikir, banyak sholawat. Kuncinya ada di sholawat juga ya Bu ya. Biar cepet ya Bu ya ketika ruhnya dicabut, itu udah pernah sebelumnya kita bahas supaya enak gitu dicabutnya lebih cepat gitu. Siapa Bu? Emang ada di sini yang udah ning? Si Ibu ada-ada aja. Biasanya sedih terus bahas kayak gini, tapi ini bisa ketawa ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Tapi ya biasa aja ya Bu ya. Maksudnya kita belajar gini supaya paham kan ya, supaya tahu gitu. Terus apalagi ya? Apalagi ya Bu? Ada yang mau ditanya lagi? Ada-ada aja sih Ibu. Kemudian hakikatnya dari dua hal tersebut ya, yang zahir batin itu, ternyata melalui sedekah hidup kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bismillah dijaga dan senantiasa dilindungi. Kemudian mendapat keberkahan, bahkan tidak hanya di dunia juga di akhirat. Untuk yang kemarin kertas mandi tobat udah dibagiin belum Bu? Oh iya udah gak apa-apa. Saya udah kasih ya Bu ya. Kertasnya kan kemarin Ibu nanyain. Iya, maksudnya dikasih ke panitia, nanti dibagiin. Iya gak apa-apa. Kalau ibu-ibu yang butuh airnya, misalnya nggak bawa, saya sedia di rumah, boleh minta gak apa-apa ya Bu ya. Iya, biar lebih afdol. Karena kalau guru-guru kami itu mengajarkan gini. Ibu-ibu tahu kan ya, sumur di rumah saya itu airnya kan luar biasa bening ya Bu ya. Saya juga kadang heran sendiri gitu. Padahal itu kan deket banget sama depan pelihara sapi ya. Kalau misalnya hujan atau apa itu benar-benar nggak ada baunya, nggak ada kotor apa segala macam. Saya pun minum ya memang dari situ gitu. Kemudian saya dititipkan memang sumur itu gitu sama airnya bening. Dan saya juga ambil air dari 7 sumur masjid Bu. Jadi dari Masjid Sunan Kalijaga yang di Sembir ya. Ya di situ utama. Terus ya pokoknya daerah sinilah semuanya kan minta izin leluhur semua segala macam. Ya insya Allah kalau orang yang datang ke masjid berarti kan orang-orang yang soleh-soleha ya Bu ya. Dia menyempatkan waktunya beribadah kepada Allah. Insya Allah doanya kan mustajabah gitu. Jadi yang diambil itu adalah wasilah dari orang-orang soleh tersebut gitu. Kalau kita mah siapalah gitu ya Bu ya. Kita kan sering bikin dosa, sering apa segala macam. Jadi kita minta wasilahnya melalui Kanjeng Nabi Muhammad tentunya, kemudian Syekh Abdul Qadir dan juga guru-guru kita semua gitu. Biar bersih bareng-bareng ya Bu ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyain sebelum kita zikir? Dikit ya? Itu garisnya kaca apa biar nggak ngikut. Ayo lu.
Enggak Bu, kalau nging atau kesemutan itu salah satu tanda, maksudnya kayak sensor di badan, berarti badan kita ada yang kurang baik nih gitu. Misalnya mungkin makan apa jadi salah gitu. Terus atau mungkin kecapean atau segala macam. Kalau di telinga ada mungkin sesuatu cairan yang masuk berlebihan kayak gitu. Jadi itu banyak sekali ya halnya ya. Tapi kalau ngingingnya itu yang tadi seperti saya sebutkan seminggu berturut-turut atau mungkin 1 bulan itu baru waspadalah gitu ya. Jangan di iya. Itu di bawah apa? Istirahat aja Bu, dibawa tidur atau boleh baca apa ya? Kalau saya senangnya sih baca Fatihah Bu. Kalau saya ya. Terus kan di Iyyaka na'budu ibu tinggal, maksudnya yang gampang lah gitu, semua kan hafal. Di Iyyaka na'budu tinggal minta supaya nggak bunyi lah gitu. Atau kalau ada gangguan misalnya masuk semut ya atau apa segala macam, itu biasanya disenterin ya Ma ya. Kalau semut jadi jangan dikurek-kurek ya Bu. Ada yang dikurek-kurek sampai bukannya semutnya keluar kagak, sakit iya, pengang iya gitu kan Bu. Terus pakai air gini malah kemeng ya. Jadi kalau ada kemasukan semut atau binatang apa gitu, disenterin dulu Bu. Disenterin sambil bacanya a'udzubikalimati lahitamati min syarri ma khalaq. Boleh baca itu, atau kalau misalnya kan panik ya, nggak tahu mau baca apa, ya yang sebisanya ibu aja lah apa gitu. Yang penting diniatin ya Allah, mudah-mudahan dikeluarkan lah gitu kan, udah disenterin nih jalannya, tinggal keluar. Dikeluar, tapi ibu jangan gemes dipites ya Bu ya, kasihan loh. Udah mau keluar dipites. Oke. Ibu-ibu di sini di rumah ada yang udah dawamin zikir Bu, misalnya habis maghrib atau habis apa? Ya, ya. Habis sholat ya Bu ya? Ya, zikir. La ilaha illallah lanjut nggak Bu di rumah? Lanjut ya. Kemudian pada saat zikir pernah nggak kayak muncul gambaran, misal ya, ini kan kita sharing supaya tahu ya kalau misalnya muncul gambaran dari kayak misalnya dosa-dosa kita gitu, apalagi misal kalau saya lagi zikir muncul gitu bayangan dulu pernah berbuat apa segala macam, itu nggak apa-apa Bu. Berarti Allah tuh lagi ngingetin gitu ya, oh dulu kamu pernah begini dalam hati, insya Allah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, diampuni. Kita harus yakin Bu, karena kan Tuhan kita Maha Ghafar, Maha Ghafur ya Bu ya. Jadi kalau ada muncul kayak gitu, ibu malah jangan kadang kan begitu ya, apa sih gitu. Ya udah biarin aja, nikmati aja sembari ya Allah, ya itu dosa saya gitu. Itu dikasih tahu Bu, maafin ya gitu. Gitulah, itu yang pertama. Terus kalau misalnya ibu zikir, didatengin misalnya, ibu lagi zikir, terus kan kalau gedubrak-gedubruk udah seringnya, misalnya ada sosok buruk gitu ya, atau sosok apapun itu, mau baik mau buruk itu hati-hati ya. Kuncinya ada di diem, fokusin, terus baca syahadat sama Fatihah. Di Fatihah itu kan kita minta jalan yang lurus. Kalau dia buruk, energinya negatif, nanti hilang sendiri. Tapi insya Allah kalau niatnya lillah, nggak ada yang ganggu insya Allah ya Bu ya. Iya, insya Allah yang penting niatnya lillah. Nah itu yang datang nanti biasanya bau-bau wangi, berarti leluhur ibu ya. Ya itu jangan berhenti ya. Jangan berhenti, terusin aja. Berarti mereka ibaratnya meridoilah gitu. Wah, keturunan saya alhamdulillah gitu, ada yang masih mendoakan, kemudian masih diniatkan ya Bu ya. Karena gini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga mengajarkan kepada kita amal bangkrut. Tahu nggak Bu amal bangkrut? Jadi kalau misalnya kita di sini kan punya orang tua ya Bu ya, punya leluhur, terus punya sesepuh lah gitu. Kita di sini misalnya beramal, kita hadiahkan atas nama beliau. Jangan anggap kita nggak dapat apa-apa Bu, enggak ya. Jadi ketika kita menghadiahkan, ngapain kan saya yang amal, masa buat dia kan gitu ya Bu ya. Kan saya yang amal masa buat dia, nggak begitu Bu. Tapi kalau Syekh ini mengajarkan bahwa ketika kita menghadiahkan gitu ya atas nama orang tua kita, selain orang tua kita dapat ya, punya kita itu ada di sisi Allah. Di sisi Allah maksudnya apa? Ya kan Allah yang maha punya segalanya. Allah mau ngasih balasannya seapapun ya terserah Gusti Allah gitu ke kita. Guru-guru kami itu selalu bilang kayak,
itu bisa 10 kali lipat, ratusan, bahkan terserah gitu. Makanya balasannya itu luar biasa. Jadi di sini diajarkan tetap lillahi ta'ala karena Allah, tapi kita punya orang tua, salah satu tanda bakti yaitu dengan menghadiahkan ya Bu ya, apalagi yang sudah berpulang ke rahmatullah, karena di sana butuhnya ya itu gitu. Udah bukan lagi butuh badannya kita di rumah, di apa enggak ya Bu ya, tapi butuhnya apa Bu? Amalan gitu ya Bu ya, kan mereka udah nggak bisa beramal. Seperti yang dititipkan ya kan oleh Rasulullah, apa aja kemarin Bu? 1, amal jariyah. 2, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Terus ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di sini semuanya nggak cuma kita lagi ngaji gini diniatin ya Bu ya. Ya, Ibu di rumah diniatkan, maksudnya ibadah, segala sesuatunya juga dihadiahkan untuk orang tua gitu, nenek, kakek, keluarga gitulah. Syukur-syukur kalau cukup Bu nanti buat wilayah ini. Jadi kan adem gitu ya, senangnya bareng-bareng, baiknya bareng-bareng, nanti naik lagi untuk banyak lah gitu. Jadi kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya jawab sesuai kesanggupan saya Bu ya. Ya. Gini. Kita sudah mempelajari tentang agama di pertemuan-pertemuan awal. Itu kan ada banyak ya Bu ya. Iya. Jangankan satu agama Islam yang dengan beraneka ragam macamnya gitu kan. Apa tuh? Kelompok-kelompok kayak gitu kan. Apalagi kalau yang nilainya udah apa tuh yang beda-beda gitu kan agamanya. Nah, pentingnya kita belajar batin ini di situ Ibu. Kita jadi lebih memahami keberagaman gitu. Kita jadi lebih memaknai bahwa intinya itu sebagai manusia ada di kasih sayang gitu. Kalau seseorang yang sudah menyentuh nilai kasih sayang, ketika dia melihat saudaranya misalnya Bu, ih dia nggak sholawat, saya paling bener. Gak gitu juga, karena apa? Ketika seseorang merasa paling benar itu sifatnya siapa Bu? Sifatnya iblis, kita udah pernah bahas. Jadi ketika seseorang, kelompok, golongan atau sesuatu merasa bahwa kamu gak sholawat, kamu salah, belum tentu. Itu kan menurut yang lihat, dalam hatinya, kesehariannya apa kita gak tahu gitu, apa kita tahu dia sholawat atau enggak gitu kan? Apa kita enggak, apa namanya? Nah, ini nanti keluar ilmu rahasia lagi nih. Jadi gini Bu, ya, salawat itu adanya kan di mulut ya. Nah, rahasianya di sini. Ketika seseorang yang sudah lebur dengan salawat itu sendiri, wallahu alam, tapi ini tidak untuk semua golongan, ini ada tertentu gitu. Tapi bagi yang sudah memahami gitu ya sampai sini. Rasul itu diturunkan kan sebagai contoh ya. Salawat itu kan untuk apa? Menyerap sifat sikap baik Rasulullah. Ketika orang itu misalnya lupa bersolawat, bukan tidak bersolawat gitu ya Bu, tapi sifat sikap baiknya itu menyerupai Rasulullah, berarti secara otomatis dia sudah bersolawat dengan zohirnya gitu Bu, dengan apa-apa yang ditampakkan. Ya, misal nih saya nggak solawat, tapi saya sering datengin misal gitu ya Bu, ya piatu kayak gitu. Jadi salawatnya dia itu melalui tindakan-tindakan yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu Bu. Tapi ini jarang dibahas kayak gitu. Tapi ini buat di sini ya, belum tentu Ibu cerita ke yang lain maksud gitu. Karena kan ini kita dari awal ya, dari benar-benar dari awal. Oh, makanya dalamin ngaji batin tuh kurang lebih kayak gini ya. Jadi ketika kita memandang seseorang, ya sudahlah biarlah itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang kita ketahui, jadi kalau guru-guru saya itu yang mengajarkan kurang lebih demikian. Karena ada juga guru saya yang dia itu misalnya pada saat ngaji kayak gini ya Bu, kalau kita kan mulai dengan sholawat. Kan banyak orang di luar sana bilang, ih kok gak pakai sholawat, gak boleh tuh, kayak gitu kan. Ya, tapi ketika beliau menjelaskan seperti itu nggak di sini, nggak di umum, di luar, face to face gitu, mata ketemu mata. Kamu tahu
tahu ketika seseorang itu dia sudah lebur gitu ya dan mencontoh Rasulullah SAW, kadang sholawat itu tidak keluar dari lisannya, tetapi semua akhlak dan perbuatannya itu mencontoh Rasulullah, kurang lebih seperti itu. Makanya batin yang bisa mandang benar-benar dalam itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pentingnya kita sebagai manusia belajar menuntut ilmu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang yang udah paham sama dirinya, dia pasti diem bu, gitu. Nggak maksudnya ngomentarin orang gitu ya, atau nggak nyala-nyalain orang, nggak sembarangan kayak gitu. Karena apa? Belum tentu kita yang lebih paham gitu ya. Kita sangat hati-hati. Jadi kalau guru-guru kita misalnya dicaci misalnya gitu ya bu, dimaki atau di apa segala macam, kalau orang yang udah paham dia cuma diem. Karena apa? Menjelaskan pun susah, bukan dengan makomnya, nggak maksud bu, nggak nyambung gitu. Ketika diutarakan, diucapkan juga harus dilihat dulu nih kira-kira audiensnya bisa menerima nggak, bisa menyerap nggak gitu. Kurang lebih kan ibu-ibu di sini kenapa di usia yang di atas 40 tahun, oh udah makan asam garam kehidupan ya bu ya, oh udah tau lah gitu, udah berlayar ke benua mana aja gitu ya bu ya. Iya, jadinya udah bisa disentuh hatinya dari situ. Kemudian melalui zikrullah. Ini zikir bentar ya bu ya, nggak apa-apa ya? Masih betah kan? Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf ya bu ya kalau kurang. Lima 15 menit aja, nggak apa-apa ya bu. Tadi sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diniatkan khususan suma ila nafsi, nama ibu pribadi dan seluruh unsur atau apapun yang Allah titipkan pada zahir wal batin diri kita, khususan ibu-ibu majelis zikir al-hidayah yang ada di masjid tercinta ini. Hamba niat, kami niat berzikir lillahi ta'ala karena Allah ta'ala afdal zikir. La ilaha illallah, 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 illallah,
illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa dilanjutkan di rumah pribadi masing-masing ya Bu ya. Ya, syahadat, salawat, kemudian wajib lillahi ta'ala. Monggo Bu salawatan dulu, tapi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan keberkahannya mengalir juga untuk pendahulu-pendahulu kita, anak cucu keturunan kita hingga akhir zaman ya Bu ya. Ya, amin Allahumma amin. Senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, digenggam, kemudian senantiasa berada dan bersama Allah Subhanahu wa taala, juga rasulnya, seluruh para anbiya dan guru-guru kita tercinta. Saya akhiri. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf pasti banyak salahnya, banyak khilafnya, mohon dimaklumi ya Bu ya. Diambil yang cocoknya saja, sekiranya itu kurang pas di hati ya udah tinggalkan gitu aja Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dulu Bu kayak biasa. Lu. Ngomong sana-sana nggih? Nggih, salah nasi. Pikir dulu mawon. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Maaf saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
salajengipun medal panapa nggih saderengipun kawula tutup kawula selaku acara kok bilih wonten kesalahan dari kalapakan kawula ngajeng kula nyuwun pangapunten dadi nggih wonten kesalahane njaluk pangapunten monggo kita tutup kanthi bahasan menderes sarana nggih alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.